Pak Jokowi juga kan kayaknya berpikir hal yang sama gitu. Makanya kemudian sempat bilang bahwa kayaknya 2024 jatahnya Prabowo gitu kan. Kita pikir Prabowo sudah tobat, tapi ternyata masih sama dan tidak berubah seperti yang sebelum-sebelumnya. Makanya ada kasus pembelian pesawat bekas ini. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang ngakunya sudah punya pacar baru, padahal sebenarnya batal jadian. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita baliho-baliho Prabowo di Jawa Tengah. Karena baliho Prabowo di Semarang dan Solo ini banyak banget gitu. Bahkan saking banyaknya kalau kita hitung atau kita bandingkan dengan jumlah Alfamart dan Indomaret, ini lebih banyak balihonya Prabowo. Karena tiap lewat ada itu kayaknya setiap 100 meter itu ada foto baliho Prabowo. Jadi ketika saya ke Semarang kemarin saya hitungin gitu. Wah, ini ratusan. Dan ternyata yang merasakan kegundahan yang sama atau keresahan yang sama gitu ya, ternyata nggak cuma saya gitu, tapi dari banyak orang dan kelompok wartawan juga punya tanda tanya besar terkait baliho-baliho ini karena saking banyaknya gitu ya. Ini kenapa ada baliho Prabowo dan Pak Jokowi di setiap tikungan? Ya karena kalau Prabowo mau maju sebagai capres, ya kenapa nggak pasang foto Prabowo aja gitu? Tapi ini dipasang foto Pak Jokowi juga. Padahal yang kita tahu Pak Jokowi ini adalah kader dari PDI Perjuangan. Kenapa jadi muncul di Gerindra semua? Baliho-baliho Gerindra ada Pak Jokowinya. Nah, gara-gara baliho-baliho ini saking banyaknya gitu ya, akhirnya dalam satu kesempatan ketika ada wartawan bisa menanyakan sesuatu kepada Presiden Jokowi, akhirnya keresahan ini ditanyakan gitu. Pak, gimana komentar Bapak soal baliho-baliho Prabowo yang ada foto Bapak? Itu banyak banget di Jawa Tengah gitu. Saya pikir jawaban Pak Jokowi itu akan kira-kira gini, ya nggak apa-apa kan, bagus-bagus saja ya, karena Pak Prabowo kan mau maju sebagai capres. Pak Capres itu pasang baliho ya biasa aja, normal-normal saja. Saya pikir Pak Jokowi akan menjawab seperti itu. Atau minimal gitu ya, Pak Jokowi mengakui Prabowo sebagai Menteri Pertahanan gitu. Ya bagaimanapun kan Pak Prabowo ini kan adalah Menteri Pertahanan gitu ya, yang kerja sama saya. Ya wajar-wajar aja kalau kemudian dia mengakui saya sebagai presidennya. Mungkin itu adalah bentuk pengakuan aja. Saya pikir Pak Jokowi akan jawab seperti itu. Tapi ternyata jawaban Presiden ini di luar prediksi. Karena jawaban Pak Jokowi gitu ya, malah menjelaskan bahwa yang pasang foto beliau, yang pasang foto Presiden Jokowi itu nggak cuma Gerindra. Ada juga PDI Perjuangan, PSI, bahkan Nasdem di NTT, Victor Laiskodat itu juga pasang foto Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi pernah lihat gitu. Jadi ya biasa aja. Foto saya memang kadang muncul di beberapa partai. Jadi kebayang nggak? Gerindra udah habis-habisan gitu ya. Di Semarang udah pasang lebih dari 200 baliho. Terus jawaban Pak Jokowi biasa aja, bahkan menyamakan dengan partai-partai lain atau bahkan disamakan dengan Nasdem yang balihonya cuma satu di NTT. Jadi kebayang nggak? Gerindra udah usaha gitu ya menunjukkan kecintaan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak mau ngakuin, bahkan menyamakannya dengan yang lain yang meskipun secara jumlah itu jauh-jauh lebih sedikit dibandingkan Gerindra. Ini kan ibaratnya jawaban Presiden ini ibarat mantan kita gitu ya. Udah posting foto di sosial media sama cowok baru gitu kan. Terus teman-temannya merasa bahwa ini sudah pacaran, ini udah jadian. Wah, mereka lagi deket-deketnya gitu ya. Minimal kesimpulannya kan seperti itu. Tapi ternyata yang bersangkutan, si cowok yang ada dalam foto itu gitu ya, malah mengatakan bahwa ya saya kan foto sama banyak orang juga, nggak cuma sama dia. Itu sakit banget itu. Jadi jawaban Pak Jokowi mungkin itu akan kurang menyenangkan bagi pihak Gerindra.
Udah pasang ratusan baliho gitu ya, ingin mengklaim bahwa Pak Jokowi mendukung Prabowo gitu ya. Tiba-tiba jangankan menyatakan dukungan, bahkan mengakui dekat saja, enggak. Jadi ini kayaknya ada perubahan arah politik ini gitu ya. Karena selama beberapa minggu terakhir gitu ya, memang perubahan politik itu sangat-sangat dinamis gitu ya. Dan saya juga bahkan terlibat di dalamnya karena ya meskipun saya tinggal di Madura gitu kan, tapi ya saya mendapatkan banyak telepon dari arah Jakarta dan Solo. Jadi kayaknya memang ada perubahan angin ini. Dan setelah saya coba renungkan gitu ya, seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya di UTV kemarin gitu ya, saya memang melihat dan mendengarkan ada banyak sekali pembicaraan soal korupsi pesawat bekas yang dibeli oleh Kementerian Pertahanan. Ya karena kalau saya ditelepon gitu ya sama beberapa orang sumber di Jakarta gitu kan, ini bahasanya selalu soal pesawat bekas gitu. Data korupsi pesawat bekas. Ini potensi kerugian negara sekian. Itu selalu gitu. Dan saya pikir, apa memang ada tuh data-datanya gitu. Karena sampai sekarang saya belum dapat gitu. Baru ditelepon-teleponin aja gitu. Tapi kalau ngelihat dari tanda-tandanya, ini kurang lebih sama seperti kasus korupsi BTS gitu. Karena untuk kasus korupsi BTS, kalau kalian ingat-ingat gitu ya, saya adalah orang yang pertama yang meyakini bahwa Joni Plate pasti akan ditahan. Pasti akan ditahan. Kenapa? Karena sebenarnya informasi korupsi BTS itu sudah ada sejak bulan Agustus 2022. Karena ada penulis baru di siwot.com ya, yang kemudian menuliskan kasus korupsi BTS ini dengan sangat meyakinkan bahwa ini ada kasus korupsi. Ini nama baru. Ketika saya hubungi, orangnya nggak ada. Siapa ini? Jadi saya meyakini bahwa data itu adalah data yang sangat konkret kayaknya gitu ya ketika kasus korupsi BTS itu. Dan terbukti ternyata Joni Plate akhirnya ditahan juga. Ya meskipun melalui drama sampai 4 kali dipanggil, ya tetap aja gitu ya, tetap aja akhirnya masuk juga. Nah, di kasus korupsi pesawat bekas ini gitu ya, ini tandanya itu udah kurang lebih sama gitu. Udah banyak yang nelpon, yang ngobrol, Mas, wah gak bisa Mas, itu ada kasus korupsinya. Ya karena sekarang kan saya lagi digoda-godain untuk masuk ke sebelah gitu ya, untuk belok kanan kan. Jangan Mas, ntar lagi kita bocorin itu data-datanya. Jadi kasus korupsi di Kementerian Pertahanan untuk pembelian pesawat bekas itu kayaknya tinggal nunggu waktu saja gitu. Karena tanda-tandanya sudah mulai kelihatan. Apalagi ketika Prabowo berkali-kali dipanggil oleh Pak Jokowi ke istana gitu. Ini makin mirip ini. Seperti Surya Paloh di bulan Agustus dan September 2022. Bukan sering-seringnya itu, sering banget ke istana gitu ya. Orang-orang pikir ini Pak Surya Paloh ini lagi berbicara soal politik atau soal kemungkinan untuk mengusung Pak Ganjar gitu kan. Ya karena Pak Ganjar kan ada dalam salah satu capres yang akan diusung oleh Nasdem kan waktu itu. Ada Ganjar, Andika Perkasa, dan Anies gitu. Jadi ketika Surya Paloh datang ke istana terus, wah ini lagi membicarakan soal kandidat capres. Ternyata sebenarnya Pak Surya Paloh dipanggil berkali-kali itu karena kasus korupsi BTS. Karena Pak Jokowi murka sekali dengan kasus korupsi ini gitu, karena mencoreng nama baik Pak Jokowi. Ya karena pemerintahan Pak Jokowi, kepercayaan masyarakat kepada presiden itu kan tinggi sekali. Tiba-tiba kader Nasdem, sekjen Partai Nasdem korupsi. Memalukan gitu kan. Makanya sering dipanggil. Nah, pemanggilan ini itu jadi kayak Prabowo belakangan ini sering muncul di istana dia. Jadi dari dua indikator ini aja gitu ya, dari dua data ini aja gitu ya, dari dua isu atau dua cerita yang saya dapatkan ini, dengan Prabowo sering dipanggil, terus kemudian saya sering diskusi atau membahas soal pesawat bekas yang potensi kerugian negaranya itu mencapai triliunan rupiah gitu ya. Ini kayaknya tanda-tandanya mengarah ke sana gitu. Apalagi Gerindra itu kayaknya coba menutupi cerita sebenarnya. Persis seperti Nasdem dulu gitu. Gerindra hari-hari ini, dalam minggu-minggu terakhir ini itu kan selalu menyampaikan narasi bahwa Pak Prabowo itu sumringah kalau setelah ketemu dengan Pak Jokowi. Wah, Pak Jokowi itu bahagia bertemu dengan Prabowo. Prabowo itu merasa diajak diskusi banyak hal dengan Pak Jokowi.
Selalu gitu. Dan itu sama seperti Nasdem dan Surya Paloh dulu. Ketika Surya Paloh datang ke istana, wah gitu ya, meskipun sudah mencalonkan Anies gitu kan, Nasdem kan selalu mengklaim bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Anies, dengan Surya Paloh itu ya baik-baik saja, makin solid, makin bagus gitu ya. Bahkan diarahkan seolah-olah Pak Jokowi ingin mendukung Anies Baswedan. Sampai dibikin isu Ganjar Anies gitu. Ini semua narasi-narasi ini untuk menutupi permasalahan yang sebenarnya. Masalah yang sebenarnya adalah korupsi BTS. Mirip seperti Prabowo dan Gerindra gitu. Masalah sebenarnya adalah kasus korupsi pesawat bekas gitu. Tapi diklaim seolah-olah wah ini bahas politik. Bahkan Pak Jokowi sudah bilang bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo sama sekali nggak bahas politik. Itu sama orang-orangnya Prabowo itu dibilang wah ini membahas politik, membahas pencapresan. Tapi ya begitulah politik gitu ya. Selalu ada upaya-upaya untuk menutupi permasalahan yang sebenarnya. Tapi yang namanya bom gitu ya, yang namanya bukti-bukti kasus korupsi, pada akhirnya itu akan meledak. Ya perbedaannya itu cuma soal waktu gitu ya. Ini mau meledak dalam jangka waktu yang cepat, minggu depan, atau 3 bulan lagi. Kira-kira begitulah perbandingannya. Jadi ya pada akhirnya ini akan dibuka juga. Dan bagi Pak Jokowi gitu ya, dengan kasus korupsi yang dengan potensi kerugian negara yang terjadi di Kementerian Pertahanan, yang beli pesawat bekas yang sudah nggak relevan dengan zamannya gitu ya, yang usianya sudah hampir 30 tahun masih juga dibeli, ini kan rongsokan sebenarnya. Tapi dibeli 1 triliun per unit gitu. Dengan anggaran 11 triliun lebih. Dan dana 11 triliun ini, itu diambil dari utang luar negeri. Ini gila-gilaan kasus korupsi ini gitu ya. Gila ini. Udahlah nggak bilang ke DPR, pakai utang luar negeri, sok-sokan ini. Jadi kebayang nggak? Prabowo baru jadi Menhan aja, belum berkuasa, baru capres. Dan kelihatan Pak Jokowi merestui Prabowo sebagai capres. Ini udah gila-gilaan, udah ugal-ugalan kayak gini nih. Utang luar negeri, beli pesawat bekas, makabur. Kan gila gitu. Bahwa Pak Jokowi memanggil Pak Prabowo berkali-kali dan terlihat dibuat senyaman mungkin gitu ya, dipanggil ke Istana Bogor gitu dan makan bersama dan sebagainya. Ya begitulah cara Pak Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan. Jangankan Menhan gitu ya, relawan-relawannya kalau ada masalah juga diajak makan sama Pak Jokowi gitu ya. Untuk supaya apa? Setelah makan itu biasanya orang akan menyampaikan cerita-cerita yang sebenarnya dan lebih jujur. Dan begitulah cara diplomasi meja makan yang selama bertahun-tahun ini selalu digunakan oleh Pak Jokowi. Jadi dari sini saya menyimpulkan bahwa Pak Jokowi nampaknya sudah dikhianati oleh Prabowo sebanyak 2 kali. Yang pertama itu soal rekomendasi krisis antara Rusia dan Ukraina yang tidak koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Presiden Jokowi gitu ya. Prabowo mengambil sikap sendiri. Ya meskipun pada akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, dibenarkan sama Pak Jokowi gitu ya. Tapi untuk kasus korupsi ini nggak bisa dibenarkan. Karena dia ngambilnya utang luar negeri. Ini kan sudah di luar skema yang seharusnya gitu ya. Kalau emang nggak punya ya kenapa sampai kemudian utang luar negeri? Jadi bagi saya dinamika atau perubahan dukungan politik kepada Prabowo hari ini sudah berbeda sama sekali. Jadi kalau Gerindra atau Prabowo masih merasa bahwa dia didukung oleh Pak Jokowi, kayaknya itu cuma tinggal nunggu waktu aja Pak Jokowi akan mengungkapkan yang sebenarnya. Jadi dari sini gitu ya, mungkin akhirnya saya dan teman-teman dan Pak Jokowi sendiri akhirnya menyadari bahwa Prabowo itu nggak berubah. Tidak berubah sama sekali. Ya karena saya pikir gitu ya, Pak Prabowo akan tobat gitu kan, akan berubah setelah masuk kepada pemerintahan, dia akan ikut membangun bangsa ini menuju ke arah Indonesia maju dan sebagainya gitu ya. Pak Jokowi juga kan kayaknya berpikir hal yang sama gitu, makanya kemudian sempat bilang bahwa kayaknya 2024 jatahnya Prabowo gitu kan. Kita pikir Prabowo sudah tobat, tapi ternyata masih sama dan tidak berubah seperti yang sebelum-sebelumnya. Makanya ada kasus pembelian pesawat bekas ini di Kementerian Pertahanan. Sehingga dari sini, ini semakin menjadi jelas bagi kita semua untuk mengarahkan dukungannya kepada
siapa? Bagi saya kepada Pak Ganjar satu-satunya. Karena capresnya cuma ada 3. Pak Ganjar, Anies, sama Prabowo Subianto. Dan kita harus memilih salah satunya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.